Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita tahu bahwa kita semua manusia yang hidup di dunia ini pasti mengalami yang namanya masalah. Setiap kita pasti menghadapi setiap masalah demi masalah. Tetapi kita perlu belajar bagaimana kita itu bisa terlepas dari setiap belenggu-belenggu masalah yang ada, yang kita hadapi setiap waktunya. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar 3 rahasia untuk terlepas dari belenggu masalah. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, kisah ini ada di dalam satu kota yang namanya Filipi. Filipi ini suatu kota di daerah Makedonia. Itu merupakan salah satu tujuan dari Rasul Paulus dan rekannya Silas dalam pelayanan misi mereka. Seperti halnya di tempat lain, di kota ini Paulus juga mendapatkan tentangan dari orang-orang yang tidak suka akan pemberitaan Injil. Bahkan mereka ditangkap dan didera, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23-24 dikatakan seperti ini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan ini tidak mempengaruhi semangat Paulus dalam mengikuti Yesus ataupun memberitakan Injil. Bahkan kita akan melihat bahwa belenggu maupun penjara tidak dapat membungkam dan menghalangi pelayanan mereka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali belenggu dosa maupun masalah yang mengikat kehidupan kita. Bahkan hidup kita itu seperti terpenjara, sehingga kita merasa bahwa kita tidak sanggup lagi berbuat apa-apa. Pengharapan kita seakan-akan hilang, ditelan oleh keadaan maupun kondisi yang dialami oleh kita semua ini, Bapak Ibu. Nah, kadang mungkin kita merasakan beberapa hal seperti pekerjaan kita yang mungkin tidak menentu, orang-orang di sekeliling yang membenci kita, keuangan kita yang mungkin kita merasa selalu berkekurangan, rumah tangga maupun keluarga yang selalu mungkin mengalami masalah, teman pelayanan yang juga mungkin selalu bertentangan dengan kita. Semuanya itu yang selalu kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi keadaan ataupun masalah yang terjadi tidak boleh menghalangi kita untuk tetap setia di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kondisi tersebut justru membelenggu, bahkan memenjarakan hidup kita, sehingga kita tidak dapat berbuat maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, berikut ini rahasia dari Rasul Paulus sehingga dia dapat terlepas dari belenggu dan penjara. Yang pertama, doa dan puji-pujian. Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Penjara tidak membuat Paulus dan Silas itu bersedih, muram, menangis, putus asa, ataupun stres, tetapi mereka justru menaikkan doa dan pujian-pujian kepada Allah. Di penjara ataupun tidak menjadi alasan bagi Paulus untuk berhenti berdoa atau memuji Tuhan. Dalam segala keadaan dia tetap bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan yang senang maupun susah. Puji-pujian yang dinaikkan akan membawa kekuatan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Terlebih lagi jika kita berada di dalam suatu masalah, ada kuasa di dalam puji-pujian. Tuhan bertahta di atas pujian-pujian kita.
seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Bahkan lewat doa dan puji-pujian, kita akan terlepas dari belenggu dan penjara yang mengurung hidup kita. Kisah Rasul 16 ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, rahasia yang kedua yang perlu kita ketahui adalah mempererat hubungan dengan Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ke 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Penderitaan yang dialami Paulus tidak membuat dirinya berhenti untuk mengenal Tuhan. Setiap derita dan aniaya yang dialaminya membuat Paulus lebih mengenal Allahnya. Paulus tahu bahwa pengenalan akan Tuhan merupakan suatu hal yang melebihi segalanya, dan pengenalan akan Tuhan merupakan suatu harta yang begitu berharga, yang jauh bernilai dibandingkan segala apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, penjara tidak membuat Paulus bersedih, karena dia tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya. Dan Paulus tidak mau melepaskan hal itu. Bahkan dia ingin lebih lagi mengenal Kristus, agar dia dapat memperoleh mahkota yang sudah disiapkan baginya. Masalah maupun pencobaan yang diizinkan Tuhan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu agar kita dapat lebih mengenal dan mendekat kepada Tuhan. Sakit penyakit, kebangkrutan, kegagalan, bahkan pergumulan bertahun-tahun yang terjadi dalam hidup kita, itu agar kita lebih lagi mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita semakin intim lagi dengan Dia, maka tidak ada yang dapat menghalangi dan membelenggu semangat hidup kita. Oleh karena sesuatu yang berharga telah menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita tahu pasti bahwa setiap janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Mazmur pasal 73 ayat 25-26 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, kemudian rahasia yang ketiga adalah berpikir positif. Filipi 4 ayat 8 mengatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Aniaya dan penjara bisa saja membuat Paulus merasa putus asa. Dia bisa saja kecewa dan protes kepada Tuhan. Dan sebagai manusia, dia juga bisa mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi yang kita lihat justru segala sesuatu yang positif keluar dari mulutnya. Dia tahu bahwa pikiran yang positif akan membawa dia kepada yang namanya kemenangan. Nah, ketika bangsa Israel berada di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian, banyak dari mereka yang bersungut-sungut atas keadaan yang mereka alami. Sebagian dari bangsa Israel yang bersungut-sungut ini tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Dalam Bilangan 14 ayat 27-30 dituliskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikiran negatif, menggerutu, mengomel, dan mengeluh, maka sebenarnya kita sedang melepaskan berkat yang seharusnya kita terima atau menjadi bagian kita. Tapi marilah kita senantiasa berpikiran positif dalam keadaan seburuk apapun yang kita alami. Dengan demikian, maka berkat Tuhan akan mengalir bagi kita. Masalah maupun pencobaan apapun tidak dapat membelenggu hidup kita yang senantiasa berpikiran positif. Kita akan terus melangkah maju meraih kemenangan demi kemenangan.
Dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Rasul Paulus memberikan teladan yang begitu berharga bagi kita semua. Dia melakukan segala kehendak Bapa di surga dalam setiap langkah hidupnya. Penjara dan aniaya tidak dapat membelenggu hidupnya. Bahkan ketika dia tetap menjaga hidupnya murni di hadapan Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, kita harus tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Ketiga rahasia di atas itu akan membawa kita terlepas dari masalah apapun yang membelenggu kehidupan kita. Mari saat ini saya akan berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang mengalami masalah. Bapak, saat ini Tuhan, Engkau lihat setiap kami yang mengalami masalah apapun ya Bapak. Biar saat ini Tuhan, kami tidak terbelenggu Tuhan oleh setiap masalah yang ada. Biar kami Tuhan bisa Tuhan melakukan doa dan pujian-pujian Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa lebih lagi mempererat hubungan kami dengan Tuhan ya Bapak. Dan kami Tuhan bisa berpikir positif Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai setiap kami ya Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.